Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewardani, NIM 19001812. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari mata kuliah PRPL, yang dimana saya membuat aplikasi manajemen uang kas. Untuk untuk link GitLab-nya sebagai berikut. Selanjutnya ada tampilan utama, tetapi sebelum mengakses tampilan utama, kita wajib melakukan login terlebih dahulu. Untuk deskripsi singkat dari aplikasi yang saya buat, aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web, di mana dapat membantu dalam mengelola uang kas. Di dalam aplikasi ini juga, kita bisa memanajemen anggota kas, serta mencatat detail pengeluaran. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu dalam mengelola uang kas dengan mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya, tugas yang diunggah di e-learning selain program atau coding. Tugas pertama ada masuk ke WA group dari mata kuliah PRPL. Dan ada tugas untuk melakukan pendaftaran di GitLab. Selanjutnya, tugas 2.1 yaitu pendaftaran judul aplikasi proyek, di mana di sini saya mendaftarkan aplikasi saya yang tadi berjudul Aplikasi Manajemen Uang Kas. Selanjutnya ada persiapan peralatan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada tugas 3.1 yaitu pembuatan proyek di GitLab dan menginvite Pak Ali Termuji ke dalam GitLab saya. Di tugas 3.2 ada pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Selanjutnya ada tugas mengikuti webinar sebagai nilai tambah. Lalu ada tugas menganalisa kebutuhan dan rancangan pengembangan aplikasi. Untuk rancangan antarmuka yang saya buat pertama kali sebagai berikut. Di sini ada ditampilkan foto profil, namanya, dan kita juga bisa melakukan pencarian konten. Dan di pojok kiri ini menu-menu untuk mengakses fitur-fitur yang saya implementasikan. Daftar spesifikasi dan fitur yang saya implementasikan yaitu login dan logout. Menampilkan dan memasukkan kas, menampilkan dan memasukkan pengeluaran, menampilkan anggota dan menambahkan anggota, pencarian anggota dan data kas, menghitung, mengubah, menghapus data kas, ganti foto profil dan password. Kebutuhan fungsionalnya ada setor kas, catat pengeluaran, menambahkan anggota kas, melakukan pembukuan atau generate input menjadi format Excel, dan lain-lain. Mungkin kedepannya saya akan lebih kembangkan lagi. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya ada interface yang mudah digunakan, keamanan yang terjamin, dan penggunaan yang dapat melalui dari beberapa browser, seperti Chrome, Edge, atau lain-lain. Penjelasan coding. Di bagian kiri ini ada codingan yang berfungsi untuk menghubungkan website dengan database. Jadi jika websitenya tidak terhubung, maka akan muncul notif koneksi ke database gagal. Dan yang di kanan ini adalah codingan tampilan dashboard yang menggunakan konten dinamis. Maksudnya konten dinamis di sini, jadi saya hanya menggunakan satu halaman. Nah, satu halaman itu bisa mengakses fitur-fiturnya tanpa berpindah-pindah ke halaman lain. Itu yang saya maksud dengan konten dinamis. Selanjutnya ada kode atau coding yang berfungsi untuk login dan logout. Jika kita mengisikan username dan password dengan benar, maka akan dilanjutkan ke halaman utama. Tetapi jika kita gagal melakukan login, maka kita akan dikembalikan ke halaman login dan akan memunculkan notif login gagal berwarna merah. Selanjutnya ada kode yang berfungsi untuk menampilkan seluruh anggota kas dan menampilkan pencarian anggota. Jadi selain menampilkan anggota kas, kita juga bisa melakukan pencarian anggota kas. Selanjutnya ada kode yang letaknya berada di daftar kas.php yang fungsinya sendiri untuk menampilkan daftar kas dengan mengambil data dari database. Jadi kita juga bisa menginputkannya nanti dari website. Yang di kanan ini ada variabel untuk menampilkan jumlah kas, untuk menghitung jumlah kas, jumlah pengeluaran, detail pengeluaran, dan total anggota. Contohnya ini jumlah uang kas, MySQL query, select menghitung jumlah
kas dari tabel kas. Selanjutnya seperti yang tadi juga, menghitung jumlah, pengeluaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi untuk memanggil variabel. Kode untuk memanggil variabel yang tadi, yaitu jumlah uang kas, jumlah pengeluaran, detail pengeluaran, dan total anggota. Nah, di sini merupakan kode untuk tampilannya, variabelnya yang tadi. Dan di kiri ini ada kode yang berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database kas. Untuk potongan kodenya berada di file store kas.php. Jadi yang ini insert into kas value, nama, jumlah, dan tanggal. Dan yang bagian kanan ini ada kode dan query untuk menambahkan anggota ke dalam database anggota. Untuk potongan kodenya berada di file tambah anggota.php. Jadi yang ini untuk store kas dan ini tambah anggota. Selanjutnya ada kode dan query untuk mengedit data kas yang masuk. Jadi ketika terjadi kesalahan input, kita juga bisa mengeditnya di dalam website. Untuk potongan kode ini berada di file edit kas.php. Jadi ini ada query-nya update kas. Dan yang di kanan ini untuk menghapus data kas, delete from kas. Selanjutnya ada potongan kode yang dimana fungsinya untuk mengubah data anggota, update anggota. Dan ini ada HTML spesial karakter yang fungsinya sendiri untuk menghapus karakter spesial ketika menginputkan data. HTML spesial karakter ini gunanya untuk mengurangi terjadinya hacker. Dan yang di kanan ini ada kode yang berfungsi untuk menghapus salah satu data anggota. Kalau yang tadi menghapus data kas, di sini menghapus data anggota. Selanjutnya ada kode yang berisi percabangan, di mana jika berhasil melakukan pencarian, hanya data yang ditemukan saja yang ditampilkan. Tapi jika tidak melakukan pencarian, maka semua data anggota ditampilkan. Jadi misalnya banyak anggota nih, terus kita mencari dengan nama AD, yang ditampilkan nanti hanya nama AD. Selanjutnya di bagian kanan ada source code untuk mengambil data dari database kemudian menampilkannya di menu profile. Jadi ini fungsinya untuk menu profilenya, yang gambar hitam sebelumnya tadi itu nanti ada foto dan nama user. Selanjutnya ada query untuk menampilkan data pengeluaran. Dan yang di kanan ini ada query untuk menghapus data pengeluaran berdasarkan ID pengeluaran. Kalau yang ini untuk menampilkan, yang ini untuk menghapus. Selanjutnya ada query untuk menyimpan data pengeluaran. Yang tadi itu menghapus, ini menyimpan. Insert. Kalau yang sebelumnya delete, yang ini insert. Dan ada query untuk mengedit data pengeluaran. Jadi kita juga bisa mengeditnya ketika terjadi kesalahan input. Selanjutnya ada query untuk mengubah nama dan foto profil. Sini juga bisa mengubah password intinya. Untuk tampilan web saya seperti berikut. Yang di kiri ini tampilan login, yang kanan ini tampilan dashboard utamanya. Jadi tampilkan jumlah total kas, jumlah pengeluaran, detail pengeluaran, jumlah anggota. Di sini ada juga tampilan daftar kas, tampilan ketika memasukkan uang kasnya sebagai berikut. Ini nanti kita bisa masukkan lalu ditampilkan di daftar kas. Kita juga bisa mengedit data kas kalau terjadi kesalahan input. Nah, yang ini daftar pengeluaran kas. Jadi kita bisa mencatat daftar pengeluaran kasnya itu. Nah, ini tampilan ketika kita mencatat pengeluaran kas. Dan di kanan ini tampilan ketika kita mengedit pengeluaran kas. Dan yang di kiri ini adalah tampilan daftar anggota kas. Di sini karena saya sudah menghostingnya, jadi teman-teman saya sudah mengisinya. Kita juga bisa menambahkannya. Lalu nanti di sini daftarnya, list anggotanya. Kita juga bisa mengeditnya kalau misalnya jadi
terjadi kesalahan penginputan nama, alamat, atau tanggal lahir. Nah, di sini ada tampilan pencarian khas. Jadi kita bisa melakukan pencarian, misalnya saya melakukan pencarian nama adik. Nah, di sini ketemu adik. Yang ditampilkan hanya nama adik saja. Selanjutnya ada tampilan pencarian anggota. Kalau yang tadi ini tampilan untuk mencari data khas. Kalau yang ini untuk mencari anggota khas. Selanjutnya ada tampilan profil. Profilnya kita juga bisa merubahnya jika ingin merubah foto profil atau nama. Selanjutnya ada status unggahan di GitLab. Status unggahan di GitLab saya sudah mencapai tahap final, tetapi mungkin kedepannya saya akan melakukan maintain atau perbaikan lebih lanjut agar saya lebih memahami membuat web. Nah, proses yang saya unggah ini sudah menyelesaikan tahap akhir. Fitur-fitur yang saya implementasikan juga sudah berjalan lancar berdasarkan dari responden yang telah mengisi form. Proyek yang saya kerjakan sudah siap digunakan, hanya saja ini kedepannya menggunakan maintenance. Atau ada bagian keamanan perlu ditingkatkan. Analisis project. Untuk waktu yang diberikan selama perkuliahan, saya rasa cukup untuk menyelesaikan proyek ini. Hanya saja untuk menyempurnakannya lagi, butuh masukan lebih dari teman-teman yang lain. Fitur yang telah diimplementasikan berjalan dengan lancar ketika dicoba oleh klien. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan masih belum ada karena saya menggunakan aset dan hosting gratisan. Kendala yang saya alami adalah ketika melakukan proses hosting. Terdapat beberapa kali error pada codingan tetapi berhasil saya atasi. Hosting juga biasanya berjalan lambat karena menggunakan yang gratisan. Tantangan di masa depan adalah saya harus siap lagi karena perkuliahan berjalan secara online atau daring. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.